Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih bab tentang zuhud. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi khamsi mi'ati 'amin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir akan masuk surga mendahului orang-orang kaya terpaut 500 tahun. Riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah hadis hasan sahih. Mendahului orang-orang kaya. Orang-orang fakir ngomong larat, orang fakir, wong fakir nih wong larat, wong fakir itu dia punya penghasilan kita tapi tidak mencukupi untuk keperluan keluarganya. Niku fakir. Orang fakir itu nanti akan masuk surga 500 tahun mendahului orang-orang kaya. Iki loro-loro ini bodoh-bodoh taate kali Gusti Allah. Nanti dia akan orang kaya akan terlambat masuk surga. Kacake pinten 500 tahun. 500 tahun itu pinten? Ya. 500 tahun ini ukuran akhirat. Sehari di akhirat fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah 500 tahun dan itu naik orang dunia pinten 1000 tahun dengan pengen diri. Masya Allah. Ini keutamanya wong-wong sing fakir, wong-wong sing miskin di dunia nanti akan menjadi pendahulu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya wong sugih niku hisabe benar. Wong gak dereng mlebu surga napa mlebu neraka niku dihisab dulu, ditakoki bondone niku siji sampai di klambi pira mulai lahir sampai mati paling gak mulai balik dihisab. Kalau ada klambi 2000 klambi situ-situ ditakon mulane urusan itu. Nah wong larat lambine tuku bedak riyo dan ini yo hisabe yo mboten kathah. Niku cek klambi sing liyane tasik sepatune apa nek dihisab kabeh. Masya Allah. Sampai sahabat dulu, ya Rasulullah, apakah air yang saya minum itu juga nanti dihisab ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, iya, air yang kamu minum pun nanti akan dihisab. Kalau Nabi bersabda membaca ayat Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari penghisaban kelak akan ditanya oleh Allah
Anin naim, semua nikmat yang Allah telah berikan di dunia kok ditakoki kabeh karo Gusti. Nah, pertanyaannya tenggene la yazalu qadama 'abdin. Jadi tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari hisab illa ayyus'ala, kecuali akan ditanya an umrihi fima afnahu, ditanya umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian ditanya lagi wa an malihi, nak bondone ditakok min aina, dari mana, wa fima iktasaba, jadi dari mana dia dapat dan kemana kamu belanjakan. Nak bondo pertanyaannya dua. Wa an ilmihi lima amila bihi, apakah ilmunya sudah diamalkan. Jadi ini pertanyaan nanti di hari hisab, insyaallah. Makanya orang-orang kaya itu terlambat masuk surga. Makanya dulu yang paling kaya dari sahabat Abdurrahman bin Auf itu takut dengan hadis ini karena beliau hartanya paling banyak. Makanya sahabat dulu itu kalau diberi kaya takut. Kenapa? Karena takut nanti terlambat masuk surga. Nah, diwehi miskin, diwehi fakir, dia senang. Itu para sahabat. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari beliau mengatakan 3 hal yang aku sangat suka. 3 hal kata Abu Dzar Al-Ghifari. Yang satu adalah melarang. Sahabat nih kalau sing seneng melarang. Nomor 2 lara, nomor 3 mati. Jadi 3 perkara sing disenengi sahabat. Melarang, lara karo mati. Awake dhewe belas kalau sing seneng situ ya teman. Termasuk sing ngomong. Termasuk sing ngomong ya. Masyaallah. Ono dikane Abu Dzar tak melarang hisabe sithik. Makane kalau jenengan naik lunga teng bandara niku. Orang gawa koper gak nggo sembarang kalian iki lho Bang, rangsel tetengnya nanti rasa cilik rasa sampai 5 kilo labas. Jare sampai nang gawa macem-macem nang airport. Apa meneh penerbangan luar negeri. Oh, tong niku diudal-adil meneh. Lewat sini scan itu udal-adil meneh noto meneh. Akhirnya bingung-bingung kelabine 5 tinggo bareng. Ya ngoten niku, nang donya mawon ngoten niku. Lah teng akhirat serba arep sing digawa. Masyaallah. Dan nanti akan ditanya satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku Abu Dzar Al-Ghifari sahabat. Dengan bersani tenggene sejarah Kanjeng Nabi nalika tilar donya wingi pun diceritakne tenggene hadis. Boten enten bodoh sing ditinggal boten enten. Sama-sama iki mati kok ninggal bodoh akeh geger. Ah, royoan warisan. Nggih. Aja meneh kok mati urung mati lho wis dijaluk warisane. Astagfirullahaladzim. Niki ya. Coba nek kok mati urung mati. Niki bahaya. Mulane Abu Dzar itu nomor perkara sing boten sing disenengi niku nomor 1 larang. Nomor 2 lara.
Niki makome Abu Dzar nggih. Nomor loro. Soalnya napa lara niku gugurne dosa-dosa. Wong niku nak lara sabar. Dosa-dosane digugurne kali Gusti. Pemene nak lara ngeten iki zaman wabah ngeten iki, Pak. Kalau kita sabar di tempat di mana ada wabah, kalau toh kita ini jadi mati di dalam wabah itu, tetapi hati kita tawajuh kepada Allah. Kalau kita mati dalam kondisi wabah itu, kita akan mendapat derajat mati syahid. Mulane mboten sah wedi mati oleh derajat mati syahid, Gusti Allah nyepuro kabeh dosa-dosa kita. Mulane nek enten wabah-wabah ngeten iki kita sabar. Sabar, mboten sah gugup, mboten sah bingung. Soale sing ngowahi urip Gusti Allah. Sing wae mati Gusti Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang tidak bisa dimajukan walaupun satu detik, tidak bisa dimundurkan walaupun satu detik. Niki wis ditulis kali Gusti Allah. Lah nek perkara catetane nak sebabe macam-macam. Tapi asline kabeh niku namun berjan artinya napa kontrak uripe mun telas. Ini paling penting niku keyakinan kita ditata bareng-bareng. Mboten usah ribut ngene media sosial ribut, Masya Allah. Wayel-wayelan nang media sosial. Ya, itu ngene media sosial dari ini, wong kok wedi karo corona, wedi karo Gusti. Bener apa salah niki? Leres. Wong kok enek corona gak gelem siap-siap. Wis jarine takdire. Bener apa salah? Ngeten iki Bapak Ibu yang Allah kula sampai nggih. Tengene Quran Gusti Allah dawuhne cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku dibondo kali raja Namrud. Terus di dekek ngene ketepel, dilempar ke dalam niku lagi ngelempar di dekek ketepel. Warek wong akeh ngono diculne dulu. Tuncane ngene geni. Niku malaikat nawari pertolongan. Ibrahim, aku malaikat sing jaga angin. Aku gelem tak kirim angin. Iki gendine ambiar kabeh. Jadi Nabi Ibrahim amma ilaika fala amma ilallahi fala. Nah pertolonganmu aku gak butuh. Nah pertolongan Gusti Allah aku butuh. Singkat cerita ngoten malaikat sing jaga udan nggih ngoten nawani Nabi Ibrahim. Kali Nabi Ibrahim ditolak kabeh. Namun butuh pertolongan Gusti Allah. Iki tingkat keimanan Nabi Ibrahim. Wong niku nek enten keadaan napa mawon, nek imane niku pun notok, dhewe namung tergantung kali Gusti Allah. Enten musibah napa-napa mboten tergantung sinten-sinten. Gumantunge tengene Gusti Allah. Cuma ngeten iki Bapak, hati-hati nggih.
Hati-hati nopo enten ya sinten iblis. Iblis niku Pak ahli ibadah surga ribuan tahun ibadah. Tapi gara-gara satu kesalahan, nopo kesalahan ini ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Sombong. Nah wong ngomong, oh wedi ae karo Gusti Allah, wong wedi karo makhluk, ngremehne wong. Nah ngeten iki bahaya, iki dadi koncone iblis. Kalau orang sudah makomnya tanpa asbab, aku gak butuh asbab, butuh kalau Gusti Allah, wong ngeten iki biasanya menang. Ora kakean bengak-bengok. Nak bengak-bengok atik isih nyalahne wong, ya tandane urung makom asbab. Wong niku nak makom asbab niku gak wani jeplakne lambe. Nak mboten perkara niku diridhoi kalih Gusti. Nak nasihati monggo. Dinasihati tidak masalah. Tetapi kalau sampai ada perasaan ini lebih baik dari yang lain, perasaan itu yang akan menghanguskan amal kebaikan dia. Nah, ini hati-hati. Enten dia Mbak. Begini Quran diterangkan. Dia itu menghadapi bencana yang besar yang akan menimpa dirinya. Dan dia tidak mempersiapkan berbagai macam sarana prasarana untuk menghadapi bencana ini, tidak, sama sekali tidak. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Niki Asia, istrinya Fir'aun. Dia ini taat kepada Allah, Fir'aun yang kurang ajar. Akhirnya Asia ini mau dieksekusi sama Fir'aun. Suaminya sendiri mengeksekusi istrinya, kirim al-hujur. Asia, apakah dia melawan? Apakah beliau lari? Apakah dia buat usaha macam-macam? Tidak. Usahanya apa? Doa. Wa najjini min qaumi fir'auna wa 'amalihi wa najjini 'anil qaumil zalimin. Selamatkanlah kami dari Fir'aun dan kejahatan Fir'aun dan kaki-tangannya, dan selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Hanya tawasul pada Allah. Akhirnya Asia dieksekusi, wafat, mati. Tetapi Asia ini mati, tapi beliau dimuliakan oleh Allah. Wingi pun waktu ngaji dijelasne Asia itu akan menjadi wanita yang terbaik sepanjang masa. Bahkan di dalam hadis diterangkan nanti Asia ini di surga akan dinikahkan oleh Allah dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang sewu di dalam wabah corona ini, wong meneng, dia tawajuh kepada Allah, kena corona, kok jujuk mati kan? Oh, wong itu wong mati konyol. Belum tentu, kita tidak tahu. Bisa jadi dia akan menjadi seperti Asia tadi. Dia ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah. Makanya nek enten wong ora sah kakean. Nah, ojo kacang kapri. Apa kacang kapri? Kakean cangkem kanthi peringisan. Yo sewu. Tangan nggih ngono, aja gampang-gampang ngeset kok. Masyaallah. Kita sudah tahu. Tambahmu
kadang-kadang woi dalil gini, waduh, orang nggak punya nggak pakai persiapan macam-macam. Iya nak duwe persiapan, lho tinggi persiapan lho reneng. Jangan moro ning apotek kula awit wingi lho golek masker niku lho ora oleh. Lah itu sak ngeten iki lho jenengan golek diarani mati konyol ngene. Gak buat persiapan. Kita sudah buat persiapan tapi gak ono. Nah gak ono ya wis gak usah bingung. Ya saenoke mawon. Kayak apa? Kayak seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Gak punya persiapan apa-apa, musuh sudah datang. Persiapannya apa? Ya sudah secara syariat sah bisanya apa? Ya sudah buat persiapan. Kanjeng Nabi dengan sahabat gak punya pedang, lu pakai pelepah kurma. Sampai nggak di masker, ya sebet loh Serbet kono ya sampean talekne. Iki persiapane. Sing penting atine gumantung kalih Gusti Allah. Ribut. Golek hand sanitizer entek kabeh. Kula niki sampe bingung golek ning ndi entek. Ora usah bingung. Ning omah ya ana sabun Liboy ya ana. Rinso ya ana. Cuci piring ya ono kena kabeh niku. Aku tuh alkohol jarine sekali tiang-tiang Masya Allah. Lah nek pengen kebal ya alkohol 70% ombe. Alkohol 70% diombe. Ya wis iku entek sak sampean pisan aku. Mulane mboten usah melok-melok borok. Niki kalau tidak punya hand sanitizer di rumah, apa yang ada kita upaya semaksimal mungkin. Tapi yang penting hatinya tawajuh minta tolong sama Allah. Sahabat kali kanjeng Nabi ngadepi wong kafir tahun 1000 luwih dengan senjata lengkap. Sahabat kali kanjeng Nabi mboten duwe senjata, enake gagang klepahe kurma, papahe kurma digawa papak kurma. Enten 7 lembing ya 7 lembing yang dibawa. Gak usah bingung. Kalau kita nggak ada, ya sudah. Apa yang kita punya? Kita berangkat menghadapi musuh. Kita perlengkapan seadanya nggak punya. Ya nggak apa-apa. Ditambahin donga untuk hati kita tawajuh pada Allah. Kalau ini, Masya Allah, sempat diponis PDP kan, ODP Pak bukan PDP ya. Saya minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ditetapkan saya statusnya sebagai ODP. Gara-gara saya ketemu sama delegasi dari Belanda yang ke Indonesia, termasuk Pak Rektor ITS. Akhirnya wisuda dibatalkan, kan statusnya beliau ODP, orang Dewan Pengawasan. Karena menteri yang sama akhirnya ketemu sama Pak Budi Karya Sumantri, akhirnya Pak Budi Karya positif kan. Akhirnya buyar kabeh di ITS Raya gitu, buyar semua. Saya termasuk salah satu itu DP. Ya pun sudah saya serah sama Allah. Dan itu gejala itu kelihatan Pak. Saya dikasih tahu dokter, 2 hari setelah kamu interaksi nanti kamu akan panas dulu. Pas Pak. Dino itu pas. Aku perlu panas Pak. Masya Allah, gila pas loh, jamnya ya pas. Lu sak jam-jamnya nih. Saya jumpa itu sekitar jam 1:30 siang. Waktu saya sebentar ya. Jam 2 siang sampai jam 3 sore sampai asar. Lho itu kalau ngerekes ini dino Kamis nih Pak. Dino Setu lho, persis jam 2 sampai
niku lho awak kula panas. Masya Allah. Ini gejalanya kan seperti itu. Ya pun kita serahkan diri sama Allah. Karena kan belum diuji. Akhirnya hari Selasa yang lalu, minggu yang lalu, bukan Selasa kemarin, saya ke UNER, akhirnya dites. Keluar hasilnya hari Jumat kemarin, dan alhamdulillah negatif. Negatif. Atau no manis. Tapi sudah dipesan Ibu sama bapak-bapak sama dokter, jangan kalau negatif jangan bangga sombong, karena virus ini akan menyebar kapan saja dan bapak akan bisa kena di mana saja. Nah ini saya beri peringatan jenengan, kalau pengalaman tes kemarin termasuk saya melihat SOP di dalam pengujian penanganan di UNER itu ada beberapa SOP yang saya nilai secara standar itu ada yang kurang. Mulane nak jenengan mboten loro, tidak ada gejala nopo-nopo, mboten usah periksa. Karena apa? Karena ruang itu kan dibuat ngetes berkali-kali beberapa orang, Bapak. Lah nanti pas ning kono sing positif, mari niku sempean mlebu niku asine negatif iso dadi mulane nyun sewu niki. Saya kritisi sebetulnya SOP atau standar operasional prosedur di dalam pengetesan COVID-19 di beberapa rumah sakit itu ada SOP yang kurang. Harusnya orang disterilisasi dulu masuk swab, karena yang diambil sampelnya itu adalah swab. Swab niku napa? Diambil lendir yang ada di hidung bagian dalam. Jadi irung dikon gak ngoten irunge jenengan dikoroki Bu. Wahing kula nggih wahing. Dijikuk niku. Lendire damel kados katembat. Terus malih ngoten niki gorokan kan mangap tentele niku di kalih kados katembat. Lah niki setelah itu saya nggak tahu, tapi konon beberapa teman menyampaikan bahwa lendir yang ada di dalam rongga hidung sama rongga tenggorokan itu dimasukkan di dalam media, dibiarkan, Pak. Jadi kalau dia itu tumbuh kan belum kelihatan itu virusnya masih ukuran sangat kecil ya, ukuran mungkin nano ya, bahkan mungkin di bawah nano, Pak. Ketika masih anak-anak virus itu ukurannya di bawah nano, makanya dibiarkan biar kelihatan nanti ukurannya bisa di atas ukuran nanometer sehingga bisa dilihat virus. Dan pada saat seperti itu Bapak Ibu, ketika diambil sampelnya seperti itu, termasuk niku napa? Kula wahing jes. Begitu wahing dijikoni tisu kali perawatnya. Loh, tangannya perawatnya tadi kan habis makan pasien yang lain-lain, Bapak. Otomatis tisu saya ambil, kemudian saya gunakan menyekap. Lho nak kula wahing niku lho sing metu lendire ini sampai ning mripat darah. Ambil tisu gitu. Nah, seperti ini sebetulnya SOP seperti ini ya enggak benar. Harusnya mestinya tisu itu yang ambil kita sendiri, bukan dia yang ambil Pak tisunya. Salah satu contoh itu kelemahan SOP yang saya sendiri mengalami. Makanya saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu tidak ada gejala-gejala klinis, nggak usah periksa. Karena apa? Di ruang periksa itu bisa-bisa bapak ibu bisa tertular penyakit itu. Oke, niki ngomong langit, niki ngomong bumi. Bumi ini ya disiapno tenanan, atine tawakal alaihi Gusti Allah. Saya kadung masuk di situ, kadung lihat sistem seperti itu, langsung Pak hati saya ya sudah, saya tawakal sama Allah. Saya serahkan diri saya pada Allah.
Virus itu makhluknya Allah. Tidak akan mengenai siapapun kecuali siapa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ati dipanggil Allah. Lo ini ada budal teng kantor, soalnya kalau kan ngantor terus gak oleh rei. Liyane do rei kalau ngantor terus 24 jam kan standby. Bengi barang gak perlu ditelepon kudu moro. Kalau ini budal smart SOP ini kan gue masker, gak gue maskernya mari ngoten kula napa gak duwe masker iki. Kan gue serbet, mosok ning kantor gue serbet. Akhirnya nopo? Kula maca kulhu falak binas tak sebelnya di tangan kaya adab tidur tak seka ke seluruh tubuh. Ini proteksi. Dengan apa? Dengan ayat Quran. Oleh ilham ngoten wingi kula bar tahajud niku diwe ilham kali Gusti Allah ngoten. Kalau kamu proteksi fisik, tidak ada fasilitas untuk proteksi fisik, proteksilah diri kamu dengan Al-Quran. Dan itu maksud disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi ini digunakan adab tidur, digunakan untuk apa? Proteksi dari berbagai macam makhluk gaib, termasuk gaib virus. Makanya ini kalau sampai ini jenengan monggo ilmu untuk proteksi diri, walaupun tidak mau tidur, mau berangkat kerja, pokoknya mau keluar rumah, pakai adab tidur, seka seluruh tubuh, berangkat bismillah. Kita punya fasilitas perlengkapan APD seadanya, silakan. Kalau kita mungkin pakai serban ditutup nih, niki monggo kalau kita keluar rumah apa saja yang bisa kita gunakan, tapi jangan lupa kita tawakal kepada Allah. Dan ini nyuwun sewu Pak, ampun sembrono Bapak Ibu, ampun sembrono, karena ini virus sudah bergejala di seluruh penjuru dunia. Jangan ngeremehnya, jangan sombong, kita tidak tahu Bapak, nggak tahu kita ini, masya Allah. Ini adalah betul-betul ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau Bapak Ibu kita di atas tetap baca sholat jamaah biasa. Tapi Bapak Ibu kalau ada menunjukkan gejala-gejala termasuk panas yang tinggi, panasnya itu sekitar 37,5, 37,4 sebetulnya. Itu kuning, kalau lampu itu lampu kuning, bukan lampu merah. Makanya peringatan kalau 37,5. Itu itu peringatan kalau sebaiknya sholat di rumah saja. Kalau Bapak Ibu memiliki gejala temperatur tinggi seperti itu, kemudian tenggorokannya serak, kering, batuk kering, jadi bukan batuk basah. Kalau ada gejala seperti itu, Bapak Ibu mohon untuk tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana karena virusnya akan nyebar. Itu hati-hati. Makanya selama tidak ada gejala itu, monggo sholat saja di atas lift. Dan sama-sama kita jangan ceroboh, kita doa sama Allah. Kalau kena sakit, sudah kita pakai rumusnya Abu Dzar Al-Ghifari, sabar, nanti akan menggugurkan dosa-dosa kita sekalian. Kalau kita mati, kita jangan lupa hati, jangan waduh iki mang goro-goro aku gak duwe persiapan, goro-goro aku melarat, aku gak iso tuku masker, aku gak iso tuku hand sanitizer. Tidak karena itu. Kalau kita mati, kalau kita sakit parah, itu semua adalah sakit itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nyalahni siapa-siapa, jangan nyalahno nasib. Kita tidak tahu Bapak. Dan Bapak Ibu lihat sendiri, ternyata yang kena penyakit itu wong jos ya. Kira-kira nak cara zahir menteri, kira-kira profesor, menteri, sampai sing napa niku tangan kanane Trump niku yo kena kabeh. Makanya ini adalah masya Allah, hati-hati sehingga kalau kita ini misalkan kok kena seperti itu, jangan sekali nyalahkan siapa-siapa. Sudah, kalau sudah seperti itu kita introspeksi diri.
diri doa. Doanya apa? Nah nih, dalam keadaan seperti ini, kalau kita belum kita tidak bisa lari kemana-mana. Saya tadi dapat dari kawan saya dari Pakistan, kami tinggalnya di Jepang. Jadi tadi subuh saya buka, diberi amalan zikir Pak. Zikirnya apa? Zikirnya Nabiullah Yunus alaihi salam ketika ditelan di dalam perut ikan, seolah-olah pergi kemana-mana dia nggak bisa gerak. Hari ini, detik ini kita seperti ditelan di dalam perut ikan. Kenapa? Karena lockdown di mana-mana. Ini belum seberapa Pak. Nanti kalau ada perkembangan, ada wacana dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu kalau nanti parah, itu nanti kereta api ditutup Pak, di stop Pak. Jalan tol akan di stop. Kalau sudah seperti itu Pak, wiritane jolali dongane napa? Seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam. Napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tolong niku Bapak Ibu, nggih. Doa itu maksud ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim, doa Nabiullah Yunus alaihissalam, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah nanti akan selamatkan orang beriman dengan cara yang sama seperti Allah selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Untuk kondisi yang belum begitu genting ini 100 kali setiap hari. Nanti kalau sudah kondisinya betul-betul gelap, dinaikkan Pak 1000 kali setiap hari. Oke. Untuk kondisi normal kita masih bisa bergerak, walaupun dalam lingkup yang terbatas. Baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang di bulan balik ini. Itu doanya. Kemudian yang lain-lain kita banyak yang lain-lain, termasuk baca astagfirullahaladzim seperti yang lalu kita sampaikan, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali, baca astagfirullahaladzim 100 kali, jangan lupa baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali masing-masing. Bagus, kalau lebih bagus lagi dua kali, jadi 100 kali 2 dijadikan zikir pagi dan petang hari. Pagi sebelum matahari terbit, petang sebelum matahari terbenam. Itu doa ini. Nanti insya Allah secara fisik kita persiapan seadanya, secara batiniah kita juga punya persiapan. Kalau kita seperti ini, posisi kita seperti Nabi dan para sahabat ketika perang Badar, nanti kita akan ditolong sama Gusti Allah. Dan jangan meremehkan siapapun. Jangan ikut-ikutan nge-share menghujat orang lain. Oh, iku gak gawe persiapan belas nantang karo Gusti Allah, nantang karo takdiri Gusti Allah. Jangan, gak usah komen. Karena kita tidak tahu, mungkin dia memang betul-betul yakinnya seperti tingkatannya seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita seperti itu juga jangan meremehkan siapapun. Dalam kondisi seperti ini, tolong sekali lagi jangan ikut menghujat. Kalau orang itu sering menghujat satu sama lain, bahaya. Nopo dongone sampeyan ora mati. Nabi bersabda, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling caci mencaci, jatuh dia, tidak dilihat oleh Allah. Kalau tidak dilihat artinya apa? Doa kita tidak diterima oleh Allah. Mulane hati-hati ojo sing nge-share yang isinya kontroversi, nge-share yang isinya menghujat orang lain, walaupun kelihatannya bagus kontennya. Sekarang lo menghujat orang lain tuh pakai ayat, pakai hadis, pakai kisah sahabat, menghantam orang lain juga pakai cara yang sama. Kelihatannya bagus. Hati-hati kalau ini kita share kok menyebabkan ini menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, menyebabkan umat ini saling bertikai di antara satu dengan yang lain, memperkeruh suasana. Nyun sewu, jangan sekali-kali di-share. Kalau sampai nge-share, doa sampai yang tidak dikabulkan oleh Allah.
wis sampean memproteksi diri dengan ayat Quran, wis wiritan kaya ngoten, semua wiritan-wiritane sampean ora kanggo. Makane monggo bareng-bareng ini persiapan kita menghadapi kondisi semacam ini. Mudah-mudahan kita sekalian, khususnya jamaah mushola taslim kampung Kalijudan ini dijaga oleh Allah SWT, dijauhkan bahaya. Dan betul Bapak Ibu, jangan mengandalkan kekuatan zahir saja, kekuatan persiapan sarana prasarana, hand sanitizer, macam-macam. Jangan hanya mengandalkan ini, kita tawajuh pada Allah. Demikian juga jangan meremehkan sarana prasarana itu. Wah, mesti penting yakin. Ndak tak remehne, wis aku ning dini gak sangai apa-apa. Jangan seperti itu. Kita jangan sombong meremehkan sesuatu. Kita siap persiapkan apa yang kita miliki. Nak gak ono, sak ono wae. Nanti dibantu dengan amalan-amalan, dibantu dengan proteksi ayat Al-Quran, dibantu dengan zikir tadi. Insya Allah walaupun kita dengan sarana prasarana seadanya, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niku ngoten nggih. Ibu yang berkati Allah, niku telung perkara Abu Dzar, nomor 1 loro, nomor 1 melarat, nomor 2 loro, nomor 3 mati. Nak mati napa ngendikane Abu Dzar? Aku seneng soalnya apa? Berjumpa dengan kekasihku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu paling dahsyat cintanya kepada Allah. Makanya kalau kita misalkan diambil nyawa kita dalam keadaan cinta kepada Allah, maka kita akan ditemukan dengan yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertemuan yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang bertemu dengan Allah. Makanya yang julika rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dunia dia beramal soleh, kemudian jangan menyekutukan dengan Allah dengan satu apapun, termasuk tadi kita jangan sembrono, hati tidak ditata, tawajuh tawakal pada makhluk, tidak tawakal pada Allah. Itu namanya sembrono. Demikian juga dia tawakal pada Allah, tidak menggunakan sarana prasarana, itu juga sembrono, karena kita makom kita taruhan semuanya. Kita belum seperti makomnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita ikuti contoh standar yakni Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Standar Rasulullah ketika menghadapi perang Badar ini kita jadikan acuan kita untuk menghadapi peperangan, menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga diri kita ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Kita doa supaya dikumpulkan bersama kekasih-kekasih Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat, dijauhkan kita dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam panca bahaya, dan kita sekalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada benar dari Allah dan salam dari saya. Saya takut dah. Libur gitu. Nggih lali aku. Iya nggih pun monggo nak tanglet. Nggih. Sekarang ini kan kondisinya memang begitu, sehingga sekarang ada anjuran untuk kita sholat berjamaah di masjid. Selama ini juga ada masalah besar mengadakan sholat berjamaah tapi jaraknya 1 meter 1 meter. Nah, ini dalam kondisi ini dengan sunnah Rasul bagaimana? Masya Allah. Jadi kalau di dalam agama itu sebetulnya Pak ada opsi seperti yang lalu saya sampaikan ketika ngaji tafsir. Ada opsi pengen jadi seperti Asia, ada opsi pengen jadi seperti Khadijah, ada opsi pengen menjadi Fatimah dan lain sebagainya, termasuk Maryam. Opsi pilihan.
Jadi salah satu opsi memang seperti itu opsi. Kita juga jangan salahkan karena itu para ulama juga yang membuat fatwa seperti itu. Tetapi kalau kita misalkan pakai opsi yang lain juga tidak apa-apa. Sebetulnya termasuk tadi yang saya sampaikan opsi. Ada orang yang seperti Nabi Ibrahim, itu opsi top nomor 1. Kemudian yang kedua opsi seperti Nabi dan sahabat ketika perang, opsi. Jadi ada pilihan-pilihan. Nah, seperti itu. Kalau yang terakhir saya lebih condong kepada pendapatnya Yai Marzuki Mustamar PBNU Jawa Timur, tetap sholat Jumat. Yang terindikasi sakit baru jangan Jumatan, jangan sholat berjamaah. Saya lebih cocok dengan pendapat ini. Tapi kalau memang kondisinya sudah chaos, Pak, karena penyebarannya sudah nggak jelas. Jadi bahkan memang COVID-19 ini adalah kondisinya adalah kalau orang terinfeksi ini masih muda, itu biasanya kebal, gak kokoh, tapi dia carrier, penyakitnya itu tebal. Itu yang jadi masalah. Kalau sudah kondisinya semacam itu, baru fatwa Majelis Ulama itu tadi diberlakukan. Jadi bukan kita membenturkan antar pendapat itu, jangan, karena nanti ada saatnya sendiri. Seperti di Jakarta, ini kelihatan penyebarannya sudah mulai masif, Pak. Maka fatwa itu harus dijalankan. Tetapi kalau untuk Surabaya, ya kondisinya itu belum ada. Kita ambil fatwa yang kedua, fatwa dari Yai Marzuki Mustamar, untuk tetap sholat Jumat, sholat jamaah tetap jalankan, tetapi dengan tertib yang sama. Tetapi yang terindikasi sakit jangan berangkat. Tapi nanti kalau kondisi sudah nggak jelas, kabur, kita buat seperti itu, nggak masalah. Karena sebetulnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan itu, kalau kondisi darurat di dalam Quran, Pak, famanit turra ghairu baghin wala 'adin fala isma'ali. Kalau kamu darurat, babi pun bisa halal, karena kondisinya darurat. Oh, jadi darurat ra oleh ngawur. Darurat itu ya kondisinya seperti itu tadi. Nak ramangan mati, itu jenenge darurat. Itu loh, babi aja bisa halal, apalagi kalau sholat perencong-perencong. Nabi sunnahnya rapat, lurus sholatnya. Tapi kalau kondisi darurat, pisah, enggak apa-apa. Itu kondisinya darurat. Cuma syaratnya memang ghairu baghin. Nah, ini yang masalah. Ini yang jangan melampaui batas. Termasuk ini tadi, Pak, walaupun babi halal, langsung, Pak, oh babi halal, darurat aku. Wah, akhirnya babi sitok dintekne dhewe. Lah itu jenenge baghin. Dilarang, itu jadinya haram. Walaupun kondisi sampai darurat, arep matek. Waduh, ono babi, akhirnya mangan babi sitok dintekno dhewe. Lah iku jenenge bukan halal, jadi haram. Karena apa? Baghin, melampaui batas. Termasuk ini tadi, Pak. Kalau sebetulnya saatnya belum, misalkan daerah itu masih di daerah Indonesia Timur, daerah pedalaman, daerah terisolasi, krungu fatwane Majelis Ulama ning kono padahal gak ono indikasi belas. Akhirnya Jumatane ditutup nek kono. Nah, kalau seperti itu termasuk melampaui batas. Gak ono daerahnya itu sama sekali zero, terisolir. Banyak pulau-pulau di Indonesia gak pernah dijamah oleh orang-orang dari luar. Ada orang-orang pedalaman situ saja. Nah, hal semacam itu mestinya kalau fatwa ini dijalankan itu melampaui batas. Nah, kalau di Surabaya gimana? Ya, kalau menurut saya ambil pendapatnya Yai Marzuki Mustamar,
ya termasuk melampaui batas karena kita masih aman. Makanya fatwa itu jangan dibenturkan. Nanti ada penggunaannya sendiri-sendiri pada saatnya. Jakarta harus seperti itu. Bahkan ulama-ulama yang di Jakarta itu pun fatwanya, fatwa majelis ulama itu dipersempit lagi. Daerah lokal saya ini free kok. Makanya saya nggak pakai fatwa majelis ulama. Makanya di Jakarta pun masih ada yang sholat Jumat. Kenapa? Karena ulama setempat menilai daerah lokal ya di tempat itu masih bebas dari virus itu. Ya jangan dijalankan. Masih secara parsial tadi, kalau terindikasi sakit jangan datang ke masjid. Itu aja. Di sini atas slip juga begitu. Kalau bapak ibu tidak ada gejala demam yang sampai sekitar 637,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, tenggorokan sangat kering, ya sangat serak, kering. Nah, kalau ada indikasi semacam ini, itu jangan datang ke masjid. Itu aja, jangan datang ke masjid, jangan datang ke musola, jangan datang sholat Jumat, di rumah saja dan jangan pergi kemana-mana. Isolir diri di rumah. Kemudian nanti segera tes ke medical center untuk memastikan kena virus atau tidak. Cuma juga hati-hati nanti Bapak Ibu kalau ke medical center, sudah saya sampaikan tadi, tolong Bapak Ibu kalau ke medical center bawa tisu sendiri. Ya, ini informasi khusus. Karena orang-orang kan belum pernah pengalaman tes. Makanya tolong Bapak Ibu kalau ke medical center bawa tisu sendiri. Karena tisu yang di dalam sana saya tidak menjamin. Makanya sebaiknya bawa tisu sendiri sehingga kalau nanti sampai wahing atau watuk di tempat sana langsung ditutup dan tisu tadi langsung dibuang. Itu SOP yang harus Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi terkait dari sholat tadi, fatwa itu tadi sifatnya adalah pilihan. Menurut saya jangan dibenturkan ada satu fatwa dengan fatwa yang lain, karena itu nanti ada waktu dan tempat untuk penggunaannya masing-masing. Jelas dibagi? Nanti boleh? Tentang salaman. Sama Bapak, salaman pun sama. Apalagi nyun sewu nggih. Kalau tadi kita ikhtiarnya dua Pak. Kalau SOP negara ikhtiarnya cuma satu, ikhtiar zahir. Tadi yang ngaji di sini tadi ikhtiarnya dua, zahir sama batin. Bapak keluar seperti adab tidur, baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ditiupkan ke tangan, diusap ke seluruh tubuh. Diulangi 3 kali. Diproteksi secara batin. Kemudian yang kedua tadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin 100 kali di waktu pagi dan petang hari. Ini proteksi batin. Kalau kita sudah ada proteksi dua, proteksi zahir, proteksi batin, salaman enggak mau. Tapi kalau kita tidak punya proteksi zahir maupun proteksi batin, proteksinya zahir saja, enggak apa-apa, hindari salaman enggak apa-apa. Kalau di daerah sini di insya Allah di musola ini kalau salaman silakan saja. Kalau jenengan keluar sana ketemu orang asing, jangan gampang-gampang salaman. Hati-hati ini. Jadi memang kalau sudah nempel plek itu virusnya bisa pindah ke tempat kita. Makanya hati-hati, tapi juga jangan takut. Ingat, virus bisa mengenai pada kita kalau ditakdirkan oleh nah terpaksa wong ngajak salaman, ya cekelen ae wis salaman. Tapi hati-hati Pak Kadi, nek sing ayu ojo. Ya Pak, ojo sing ayu. Maksudnya iki salaman padha lanange ya. Atau mahramnya. Virusnya lain dari Pak Gun. Waduh, Pak Gun ini biar loh ae Pak Gun. Wah. Nggih. Nggih. Yeah. Yang saya sangat menyayangkan itu bicaranya ulama yang satu dengan ulama yang lain kadang tidak sama. Ya. Terus nanti yang kedua Pak, ini yang tidak kalah pentingnya kalau kita terjadi lockdown.
itu maka akan terjadi chaos yang luar biasa. Dan saat ini apa? Kekhawatiran kita ini berlebihan dengan adanya apa? Bahan pokok, Pak. Nimbun. Apakah kita ini saat ini dengan kekhawatiran yang berlebihan, kita orang yang bertakwa beriman, apakah bisa kita ini mengumpulin mulai sekarang ini ngumpulin bahan pokok kekhawatirannya jadi lockdown. Masya Allah. Memang itu perlu Pak. Satu yang terkait sama kondisi chaos, kondisi ketika lockdown. Jadi kalau di negeri-negeri lain seperti di Filipina lockdown itu kan orang-orang dikirim bahan makanan ke rumah-rumah. Cuma saya pun nggak yakin itu semua. Paling di Manila, di kota-kota besar saja. Kalau yang di kota-kota terpelosok sepertinya mau nggak mungkin untuk mendistribusikan. Itu satu. Yang kedua, apakah kita perlu untuk mempersiapkan diri seperti itu tadi? Kalau kembali lagi dengan ini Pak, keyakinan, keimanan ya, tingkat keimanan. Kalau kita ini memang masih ragu-ragu, silakan. Cuma sekali lagi, ya, ghairu baghin, jangan melampaui batas. Ya sudahlah, gak usah akeh-akeh. Kita tawakal sama Gusti. Nyun sewu maaf, saya beberapa waktu lalu diundang ceramah sebelum rame lockdown ini di ITS. Dan waktu itu saya kasih cerita, maaf, orang yang rakus ini justru dalam bahaya besar. Saya ambil contoh, saya pernah ketemu orang yang selamat ketika kapalnya pecah, nabrak karang, kapalnya tenggelam. Ini ada satu orang itu selamat, orang Bawean, ketemu sama saya waktu saya dakwah ke sana. Saya tanya, apa resepnya Pak sampai untuk bisa selamat? Ternyata resepnya persis seperti yang kemarin saya sampaikan ketika ngaji ini Pak, ngaji tafsir. Ceritanya bagaimana Maryam alaihissalam itu langsung mendapatkan rezeki dari langit. Itu cerita Fatimah kelaparan, akhirnya begitu kelaparan, Nabi pun semua kelaparan semua. Ternyata begitu Nabi cari ke rumah Fatimah nggak ada makanan, akhirnya Nabi kundur. Sesaat kemudian ada orang kirim makanan, maka langsung Fatimah mengatakan, demi Allah saya tidak akan memberikan makanan ini sebelum memberi kepada Kanjeng Nabi. Inilah namanya sifat ihsan. Ihsan itu apa? Dia ini dalam keadaan kondisi butuh, tapi dia mendahulukan orang lain. Kalau sampai punya sifat ihsan, inilah orang yang akan ditolong oleh Allah. Dalam posisi terjepit tetap memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau seperti ini orang yang betul. Nah ini tadi Pak Junsi namanya yang tenggelam tadi. Dia cerita orang yang mati duluan itu apa? Wong sing rakus karo pelampung Pak. Ada orang itu ambil pelampung itu 2, ada yang ambil pelampung itu 3. Terus dia nyebur ke laut, ternyata dia tenggelam duluan Pak, mati di sini. Ini Pak Junsi cerita, dia karena gak ada bagian pelampung, sudah dia terjun, sudah pelampung diserahkan ke orang-orang, dia dapat pelampung diserahkan ke orang lain, dia terjun. Begitu terjun Pak, dia renang. Nggak beberapa lama Pak, dikirim oleh Allah kasur busa. Pegang dia kasur busa itu sambil berenang. Begitu pegang kasur busa Pak, nggak beberapa lama dia itu ketemu sama bapak sama ibu, itu sama berenang. Bapaknya ngempit sama anaknya, kira-kira umur 5 tahun. Dalam keadaan nggak punya pelampung, nggak punya apa. Ini tadi kasur tadi dikasihkan ini tadi. Yang tengah laut Pak, dalam kondisi seperti itu dia masih sedekah. Dikasihkan Pak, blek.
Bahkan nggak ada dia Pak dibantu. Bapaknya suruh di tepi satunya, ibunya tepi satunya, anaknya dinaikkan ke atas kasur. Dibantu naikkan. Setelah itu dia pergi renang. Iki lho Pak Takandani Pak. Saya mendengar merungokne cerita itu sampai berkaca-kaca saya Pak. Masya Allah ini orang. Saya dapat pelajaran luar biasa di situ. Begitu gak beberapa lama Bapak, dia akhirnya kabul dapat apa? Botol aqua 1.500 liter. Botol aqua kosong kan? Ya itu botol aqua itu dia pegang untuk bertahan hidup. Kalau panas ya panasan, kalau kehujanan untuk bertahan hidup dia berpegang pada botol. Karena saking capeknya Bapak, dia itu nggak sadar botol aqua tadi Pak, tutupnya ini terbuka, copot, akhirnya tenggelam Pak, lep gitu. Dia akhirnya sisa-sisa tenaga Pak. Nggak beberapa lama Bapak, tiba-tiba dikirim sama Gusti Allah Pak, serigen 20 liter. Kan orang sono cekelan bisa kan, serigen bukan serigen yang kotak, serigen yang ada cekelan. Dan itu kan tutupnya bisa rapet kan. Ya udah dia bertahan dengan sekian 20 liter. Akhirnya lap dia itu nggak sadar. Tahu-tahu begitu sadar sudah di Jepara. Ditolong sama nelayan. Akhirnya dibawa ke Jepara. Akhirnya selamat dia. Pulang ke rumah wis dipitung dinani. Ini saya kasih tahu Bapak. Dalam kondisi chaos semacam ini, maaf, jangan rakus. Nak rakus nyun jauh sampai kena di sini. Isa, mungkin kita punya timbunan. Kalau tetangga kok nggak punya, kasih. Minta sama Gusti. Siapa gitu? Oleh timbul, tapi kena tombol yang butuh kasih. Ojo dituku, nyun sewu, Pak tombol dituku apa? Dengan harga yang tinggi, itu jenengin beleh. Nak perlu kasih sama tetangga. Kalau hanya sebagai proteksi, enggak apa-apa, jaga-jaga, tapi sekedarnya Pak. Mosok nyimpen beras sak ton ning omah. Nah, itu namanya bagit, melampaui batas. Ya. Itu maka dari itu monggo bareng-bareng untuk keadaan semacam ini. Sekali lagi kita jangan egois. Bantu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan apa, cobalah bantu saudara-saudara kita. Terutama Bapak Ibu, teman-teman, saya kasihan betul Pak yang di medical center Pak. Masya Allah. Itulah yang perlu kita dukung, kita bantu mereka. Mereka itu Masya Allah pakai baju astronot itu Pak. Saya lihat sendiri Pak, kasihan mau gerak susah. Iku mripate itu di pakai juga. Terus gawe kacamata ijik gawe pelindung. Iya. Dan itu arep ngombe lho ra iso Pak. Karena kalau ngombe kan buka ini. Dan itu dia setiap 5 jam Pak. 5 jam gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Dalam kondisi itu masih membantu saudara-saudara kita yang menguji yang keadaan sakit dan seperti itu. Nyun sewu, tolong nanti Bapak bantulah. Dengan cara apa? Jangan merepotkan mereka. Yaitu tadi, kalau disuruh di rumah saja bis. Kalau sudah di rumah saja. Karena apa? Kalau nanti semakin banyak Pak, saya nggak bayangkan kalau 10.000 ini kita baru berapa ratus saja. Udah itu sudah orang ngantri nggak karuan. Belum lagi ruang isolasinya saya nggak tahu Pak. Makanya nyun sewu untuk membantu mereka para tenaga medis, Bapak Ibu tolong jangan keluar rumah ini ditaati. Kalau keluar rumah terpaksa ya sudah tadi. Kalau nggak punya peralatan perlindungan diri dengan cara rohani tadi, semua peralatan yang sudah ada apa ada yang ada di rumah
kita pakai tudung, mungkin pakai serban, pakai apa, kita keluar dari rumah kita. Insya Allah nanti dengan izin Allah nanti ya kita akan dijaga oleh Allah. Setelah itu segera pulang ke rumah lagi. Jangan terlalu sembrono. Itu aja mungkin Pak. Mohon maaf ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe